pada saat istrinya meninggal, jadi tetangga itu kan pada ngelayat, kan baca Yasin. Di posisi baca Yasin, istrinya bangun berdiri. Mayat. Alasan sepupunya ini bisa dikatakan menyerang keluarganya Pak Haji. Dipecat. Oh, karena dari dipecat. perusahaannya. Tadinya sepupunya ini karyawannya. Karyawannya. Oh. Halo semuanya, kembali lagi sama gue Indra. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Seperti biasa nih, gue kembali kehadiran seorang narasumber nih. Nah, narasumber gue ini punya cerita yang menurut gue tuh epic banget. Karena di ceritanya ini ada salah satu keluarga yang istrinya ini meninggal kena perlakuan dari seorang sepupunya. Dan yang lebih menariknya lagi, jenazahnya ini pada saat diyasinkan itu sempat bangun. Seperti apa ceritanya? Langsung aja kita sapa narasumber yang ada di samping gua. Assalamualaikum Kang Yedi, apa kabar? Waalaikumsalam, baik alhamdulillah. Kesibukan apa nih sekarang nih, kalau boleh tahu? Ya masih hari-hari masih ngurut lah. Oh, masih ngurut. Ngurut, iya. Oke, kayaknya saya boleh diurut juga nih. Oke, sebelumnya makasih banyak nih Kang udah mampir ke studionya Indra Stories. Nah, saya dengar Kang Yudi ini mau menceritakan sebuah kejadian ya. Iya. Sebuah kejadian bisa dibilang ini dendam ya. Ya, persaingan apa ya? Bisnis lah. Persaingan bisnis. Masalah pekerjaan. Oke, yang Itu. akhirnya mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ya. Ya, itu kan akibat ambisi. Ya, dendam, ingin mengambil alih usaha orang itu. Oke. Walaupun itu sebetulnya sifatnya masih keluarga. Masih keluarga. Ya, masih keluarga. Jadi dari apa yang saya tangkap, dari yang saya simak, apa yang Pak Haji sampaikan, dan beliau menyebutkan siapa orangnya, nah, itu masih satu keluarga atau sepupu. Oh, oke. Dan dengar-dengar jenazahnya ini pada saat diyasinkan itu sempat bangun. Ya. Nah, penasaran sama cerita Kang Yudi, kenapa jenazahnya ini bisa bangun lagi? Simak video ini sampai habis, tapi sebelum dimulai videonya, gue mau ingetin kalian nih. Buat kalian yang punya cerita horor, atau kalian ingin cerita seperti Kang Yudi, kalian bisa follow akun sosial media Indra Stories yang gue cantumin di bawah ini. Atau kalian bisa kirim ke nomor WA yang gue cantumin di kolom deskripsi. Ya udah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Oke, Bang Yudi, boleh diceritain Bang, kejadiannya kayak gimana Bang? Awalnya saya tuh kan dulu suka ngurut. Ngurut. Jadi ada beberapa orang yang minta tolong dipijat, diurut. Ada waktu itu kejadiannya 2017. Oke. Saya ketemu ada namanya Pak Haji Ahmad. Di kondisi waktu itu sedang yang ngurut lah biasa. Ngobrol lah ceritanya sama beliau nih. Kang, saya kan dipanggil Akang. Ya, Kang Yudi sambil ngurut, saya mau cerita nih gitu. Iya Pak Haji, nggak apa-apa. Ada apa? Iya, saya punya, ya sekeluarga ini punya masalah. Kali-kali Kang Yudi bisa bantu apa, kata saya. Ya mungkin bisa bantu problem saya, karena saya sudah beberapa kali mencoba
mencari orang yang dianggap mengerti tentang hal mistis dari apa yang beliau alami. Terus saya tanya, apa permasalahannya Pak Haji? Kalau boleh saya tahu. Jadi kami informasinya beliau dari orang-orang yang pernah beliau undang. Sekeluarga ingin dihabisi. Dari versi cerita beliau itu urusannya masalah bisnis, pekerjaan yang dia miliki. Ada beberapa orang yang merasa sakit hati disingkirkan dari bisnisnya. Terus saya tanya, tujuan yang Pak Haji maksud dari mereka yang ingin menghabisi Pak Haji seperti apa? Ya dari ketentraman, dari kewaswasan yang dia alami dari alam pikir dan hatinya, serta gangguan-gangguan yang sifatnya langsung di rumahnya. Ya saya tanya, gangguan langsung itu seperti apa? Dia bilang, dia nanya ke saya, benar Kang Yudi mau bantu? Ya saya jawab, kalau saya mampu, saya akan bantu Pak Haji. Tapi kalau saya tidak mampu, ya apa boleh buat, saya akan bilang tidak mampu. Begini Kang, saya nggak mau cerita sama Kang Yudi, tapi Kang Yudi punya waktu nggak? Kapan waktunya nginep di rumah saya? Beliau bilang seperti itu. Saya nggak mau cerita, tapi kapan Kang Yudi ada waktu, bisa nggak satu malam tidur di tempat saya? Akhirnya saya berpikir kalau memang ini baik dan bisa menolong masalah dia, saya coba untuk mengiyakan permintaan dia. Akhirnya saya waktu itu malam minggu, selang dia bicara sampaikan ke saya itu, minta waktu saya untuk nginap, ada sekitar 4 harian. Akhirnya saya datang habis maghrib hari Sabtu malam minggu. Saya bilang, Pak Haji, saya coba yang Pak Haji minta, saya mau nginap di rumah Pak Haji. Alhamdulillah kata dia, kalau Kang Yudi mau meluangkan waktu membantu mencari tahu apa yang terjadi di keluarga kami dan rumah kami. Saya pada saat itu ya pasti bertanya-tanya, ini ada apa? Karena dia juga tidak menjelaskan atau menyampaikan secara detail. Dia cuma minta saya meluangkan waktu untuk tidur di rumahnya. Akhirnya rumah Pak Haji itu ada 2. Dua-duanya besar. Ukurannya 500 meter lah satu rumah. Satu rumah itu kalau saya masukin ada 11 kamar. Satu rumah. Kamar yang rumah ditinggalin Pak Haji ada 9 kamar. Rumah yang belakangnya, rumah yang kedua ada 11 kamar. Nah terus Pak Haji bilang, Kang Yudi mau nggak tidur di rumah yang belakang? Atau kita lihat-lihat dulu yuk rumah di belakang. Saya diajaklah ke rumah belakang.
besar, ukurannya 600 meter, 11 kamar. Rumahnya sudah kosong hampir 3 tahun. Sebagus itu dikosongkan selama 3 tahun. Tapi ada yang ngerawat? Dirawat Oke. sama pembantunya. Ya biasalah, dibersih-bersih, disapu. Cuma memang namanya rumah kosong. Saya lihat banyak yang tembok-tembok agak udah mulai rusak, ya, bagian tertentu. Tapi memang itu dasarnya awalnya rumah mewah sebenarnya, cuman kosong. Yang jadi tanda tanya pada saat itu di pikiran atau benak saya, kenapa rumah ini sampai kosong selama 3 tahun? Pak Haji pun tidak ceritakan itu. Cuma dia memang bilang, ini udah 3 tahun Kang, nggak ada yang nidurin, nggak ada yang nempatin. Anaknya pun nggak ada? Nggak ada, tidak bersedia, bukan nggak ada, tidak mau. Berarti ada sebab. Di situ yang saya pertanyakan. Saya tanya, kenapa Pak Haji, salah satu anak Pak Haji tidak mau tinggal di sini? Sayang bener rumah sebagus ini, sebesar ini. Nggak ada yang mau Kang. Kenapa Pak? Nggak ada yang berani. Di situ saya mulai tambah penasaran. Dia bilang tidak ada yang berani, tidak ada yang sanggup. Terus saya tanya sama Pak Haji, emang ada apa sih Pak Haji rumah ini? Nanti aja Kang Yudi kalau mau tahu, tidur aja di sini. Akhirnya kita ngobrol dari habis selepas maghrib, terus jeda sholat isya, sambung lagi ngobrol di ruang tamu rumah itu sampai jam 10. Setelah jam 10 Pak Haji bilang ke saya, Kang, saya mau istirahat dulu. Kang Yudi mau tidur di sini, mau di kamar boleh, di ruang tengah boleh, di ruang tamu boleh. Yang penting Kang Yudi sudah nginep di tempat saya. Akhirnya ya dengan rasa sungkan saya tidur di ruang tamu. Ada kursi panjang di situ. Ya saya biasa-biasa aja waktu itu, sambil main HP, tidur-tiduran. Ruangan itu ya biasa, rumah mewah, ruang tamu, di ruang tengah pavilion, ada taman di situ. Bekas kolam ikan, temboknya relief biasa. Saya sempat lihat-lihat ke belakang, ke atas. Memang nggak munafik, hawa Mistis. takut ya. Saya berpikir waktu itu yang logika dulu aja, menghilangkan rasa takut saya. Ya walaupun benar secara rasa kuat gitu loh, ya sudah mulai mempengaruhi rasa takut saya. Tapi saya berpikir saya sudah niat untuk bantu Pak Haji. Akhirnya saya setelah lihat ruangan atas ke belakang, ruangan dapur ke samping, ruang atas, ya banyak hal-hal yang saya rasakan secara naluri saya tidak wajar. Kadang-kadang kan kita tanpa sengaja kalau masuk ke satu ruangan terasa tanpa sadar ada semuncul rasa takut spontan kan. Tapi di situ saya coba berpikir rasional gitu, rasional. Saya mencoba terus menguatkan diri saya. Akhirnya saya kembali lagi ke ruang tamu, saya tidur-tiduran. Sampai akhirnya saya tanpa sadar tertidur. Di bangku itu, di sofa? Di sofa itu, di ruang tamu itu. Seingat saya mimpi di situ.
Saya posisi tidur, saya ingat saya. Tapi Itu sekitar jam berapa tuh pas ketiduran itu? saya mulai masuk ketiduran, saya sesadarnya saya itu jam 1 saya sudah mulai kerasa Tengah malam tuh. jam 1-an ya. Saya udah mulai kerasa apa namanya? Ya ngantuk lah, atau mencoba untuk menenangkan diri saya dan tidur. Karena nggak munafik, kalau nggak tidur malah hati Iya. ya malah perasaan takut itu menggeluti. Iya. Gitu Jadi loh. gelisah. Gelisah, memang saya rasakan itu gelisah. Jadi dialihkan pikiran itu dari rasa takut, rasa was-was, ya saya alihkan ke hal yang lain. Saya dengan cara saya, akhirnya saya coba ya udah tidur gitu. Udah mulai ngantuk juga. Walaupun hati itu sudah nggak karuan. Sebenarnya ya saya sih nggak munafik, sudah pengen keluar dari rumah itu. Gitu loh. Cuman kan sempet saya keluar, saya ke teras. Jadi rumah tersebut dengan rumah Pak Haji itu ada jalan gang gitu, menyambung rumah. Semacam lorong. Iya, lorong. Jadi nyambung dari rumah itu ke rumah yang depan. Nah, saya coba keluar. Memang niat saya sebenarnya itu takut. Saya niat takut. Berasa saya ini udah, aduh nggak karuan gitu. Udah nggak enak. Nggak enak. Saya keluar ke teras, ke lorong itu udah dikunci. Jadi tembusan dari pintu yang belakang, rumah belakang sama yang pintu ke depan itu ada pintunya dikunci. Saya balik lagi. Ya sudahlah, nggak enak juga tengah malam bangunin Pak Haji. Akhirnya saya kembali ke ruang tamu, saya kunci, terus saya tiduran di situ. Sampai akhirnya udah saya lihat jam 12, jam 1, saya tidur. Sebelum tertidur saya sudah merasa sebetulnya itu udah nggak beres ya. Udah nggak enak. Dari rasa takut ya, dari perasaan di badan itu udah nggak enak. Mungkin kalau kita dikasih pilihan gitu kan, ada orang lain di situ, kita udah mungkin minta keluar aja lah dari situ gitu loh. Tapi nggak mungkin di situasi begitu kita teriak-teriak, manggil-manggil Pak Haji untuk bukain pintu atau keluar dari rumah itu gitu. Akhirnya ya dengan bohong, kalau dibilang keberanian bohong, itu sebetulnya kepasrahan akhirnya. Kalau disuruh pilih saya mending keluar sebenarnya. Udah si malakama sebenarnya. Akhirnya saya keluar. Coba merebahkan diri di sofa itu di ruang tamu. Akhirnya pelan-pelan saya coba atur ritme pikiran saya. Saya alihkan rasa takut saya. Baca-baca yang sebisa saya. Akhirnya saya pelan-pelan tidur. Dan di situ saya ingat saya bermimpi. Ini mulai titiknya dari mimpi itu saya mulai tahu sejarah dari kehidupan di situ. Oh, oke. Jadi saya ketemu sama almarhumah istrinya. Oh, berarti Pak Haji ini istrinya udah meninggal. Sudah meninggal. Oke. Dan versi ceritanya meninggalnya pun tidak wajar. Versi cerita dari Pak Haji. Pak Haji. Iya. Tapi waktu itu saya tidak mendalami cerita kematian istrinya. Saya pikir itu kan cerita itu keyakinan orang masing-masing, yang dianggap itu buatan orang lain, kematian istrinya. Saya bermimpi ketemu
istrinya, ada Pak Haji di situ. Kehidupan di rumah itu benar normal, kehidupan keluarganya ada di rumah itu. Jadi rupanya rumah itu aslinya tempat tinggal dia sebelum yang sekarang. Oh, oke. Rumah lamanya. Rumah lamanya, rumah kenangannya. Tapi Pak Haji nggak bilang bahwa rumah tersebut dulu punya histori, punya cerita bahwa mereka itu dulu di situ tinggalnya. Kamar istrinya pun nggak jauh dari ruang tamu, dan seluruh dari tempat tidurnya, lemarinya, pakaiannya masih utuh, tidak ada yang dirubah sama Pak Haji. Utuh. Alasannya kenapa tuh? Pak Haji cerita nggak? Ya kenangan dia katanya. Oh, kenangan dia, oke. Kenangan dengan istrinya, almarhumah. Tahu-tahu istrinya itu mayatnya ada di depan saya. Mayat beneran? Penglihatan saya iya. Waktu itu saya cuma berpikir, apa yang mereka alami ini sulit untuk dilogikakan. Jadi rupanya istrinya pun masih suka ada di situ setiap malam. Di rumah yang lama itu? Di rumah lama itu. Oke. Arwahnya di situ. Dan bukannya almarhumah aja yang ada di situ, tapi rupanya banyak penghuni lain di situ. Tapi penghuni lainnya ini bukan bagian dari keluarga? Bukan. Sambil ngopi, ngobrol, tetap intinya beliau itu minta tolong untuk meluruskan dan menetralisir rumahnya, tempat tinggalnya. Kalau Kang Yudi punya kemampuan atau kenalan, tolong bantu saya. Saya bilang sama Pak Haji, saya minta waktu 1 hari besok atau besok saya untuk menemui mamang saya, adiknya bapak saya. Bapak saya udah meninggal. Ada mamang saya yang ya sedikit besarnya paham tentang hal tersebut. Saya bilang sama Pak Haji, gimana Pak Haji? Nggak apa-apa, silakan Kang. Kalau butuh kendaraan buat jemput segala macam, akomodasinya saya sediakan kendaraannya. Yang penting bisa bantu saya. Tapi saya bilang sama Pak Haji, saya nggak bisa janji apa-apa dulu. Saya mau cerita dulu ke mamang saya. Akhirnya saya datang ke mamang saya ceritakan semuanya. Mamang saya alhamdulillah bersedia, mau membantu untuk keluarga Pak Haji. Akhirnya saya ajak ke rumah Pak Haji. Bertemulah dengan Pak Haji. Ngobrol silaturahmi sampai melihat situasi rumah tersebut. Terus Pak Haji tanya sama mamang saya, gimana Mang rumah saya? Mamang saya seingat saya bilang, tergantung yang bisa melihat, tergantung yang bisa merasakan. Iya Mang, seperti itulah. Berarti mamang paham apa yang saya maksudkan. Saya minta tolong, kata Pak Haji, ke mamang. Mamang saya namanya Mang Epen, Mang Fendi, Effendi.
Baik Pak Haji. Ikhlas Mang, mau tolong saya, insya Allah. Nah disinilah awal cerita yang buat saya pengalaman juga buat diri saya. Ada bagian hikmahnya dari kejadian ini, saya akuin iya. Akhirnya saya tidur di situ sama mamang saya. Di tempat yang sama? Di tempat rumah yang sama. Kata mamang saya, kamu yakin sama Allah? Pertanyaan-pertanyaan mamang saya itu sebetulnya sudah bikin saya setengah bingung dan setengah takut juga. Yakin katanya sama Allah. Yakin Mang. Emang kenapa? Ikhlas kamu nolong orang lain? Ikhlas apapun resikonya, apapun keadaannya, kamu siap? Siap Mang, insya Allah. Tapi saya tanya dulu, pertanyaan itu maksudnya kemana Mang? Ya, arahnya. Arah dan tujuannya. Saya mau tahu dulu nih. Saya nggak mau apa yang saya jalani saya tidak mengerti. Karena saya mengalami waktu tidur kemarin malam aja, saya sudah mengalami hal yang tidak wajar. Makanya saya ajak mamang ke sini. Mamang saya jawab, kita berhadapan bukan sama manusia ini. Kamu bisa cerna apa yang mamang sampaikan katanya. Kita berhadapan bukan dengan manusia, tapi dengan jin. Sampai saya dia bilang, dijelaskan, kamu tahu kan jin itu ada dua sifat, sama dengan manusia, sifat baik atau jin baik, atau manusia baik, atau sebaliknya, jin yang bersifat kafir. Sama dengan manusia, ada yang baik dan tidak baik, manusia yang kafir. Ada tambahannya yang bikin saya jujur kecil hati saya. Maksudnya kecil gimana? Jin yang kita hadapi ini jin yang diperintah. Oh, utusan berarti. Yang apa istilahnya, Dikirim. dipawangi Oke. sama seseorang yang punya ilmu tertentu. Saya bilang, setan aja udah jahat, apalagi setan yang diperintah. Itulah yang nanti kita hadapi. Kenapa mamang ceritakan ini? Apa tujuan mamang ceritakan ini sama kamu? Supaya kamu lebih hati-hati nanti, lebih mawas diri dengan musuh apa yang musuh kita. Tapi satu kuncinya, Allah. Kamu kan yang mengajak mamang ke sini. Apa kamu yang mau mundur dari niat ini? Tidak, Mang. Saya bilang, yang penting ada mamang. Iya, saya ada di sini. Dan bukan kita berdua. Ada Allah. Nanti selepas tengah malam kamu wudhu. Ngapain, kata saya? Dalam menjalankan ini, keadaan situasi ini, saya tuh sebetulnya
cuman mengikuti apa arahan mamang saya, tapi saya menerka-nerka aja ini apa yang akan terjadi. Coba bisa bayangin. Dari awal yang dikasih tahu mamang saya, kita berhadapan bukan dengan manusia, tapi dengan jin yang kafir. Dan itu pun dikirim dan dikuasai atau dipawangi sama orang yang punya ilmu tertentu untuk menghabisi keluarga ini. Tapi ya saya turutin karena saya percaya itu mamang saya. Dia tidak akan dan terus mengawasi saya yakin untuk keselamatan saya. Akhirnya sudah waktu masuk jam 12. Tengah malam. Tengah malam. Kata mamang, kamu bebersih sana. Kamar mandi. Terus wudhu. Saya wudhu. Terus mamang saya juga wudhu. Ayo kita sholat. Sholat. Mamang saya ngimamin. Sholat. Seingat saya 2 rakaat aja. Udah. Kamu ikutin bacaan yang mamang baca. Itu saya ngelakukannya di ruang tengah. Oh, bukan di tempat yang tidur itu? Bukan. Di ruang tengah di lantai 1. Di bawah. Di situ ya biasa ruang pavilion, ruang keluarga luas, terus ada yang taman-taman itu. Setelah sholat selesai, mamang saya ngajak wirid. Saya suruh mengikuti apa-apa yang mamang saya bacakan. Di awal membaca, dari setelah beberapa ayat atau surat, itu belum ada apa-apa. Masih biasa aja tuh? Normal. Hening biasa. Tenang biasa. Di bacaan tertentu, disitulah saya mulai ada rasa takut. Saya mendengar suara kerincing. Karena rumah itu besar kan. Suara itu seperti kunci. Jadikan satu. Diketuk ke lantai. Cerak. Cerak gitu. Tapi itu suara kunci. Saya ingat saya itu kunci seperti dipukulkan ke lantai. Kunci yang banyak dipukulkan ke lantai. Di situ saya sudah nggak fokus. Walaupun saya tetap ngikutin apa yang mamang saya baca, tapi saya sudah mulai keganggu fokus saya. Di situ saya sudah mulai celingak-celinguk. Ini suara dari mana? Tapi mamangnya dengar juga? Saya tarik mamang saya kainnya. Saya ada di sebelahnya. Tangan saya megang sarung mamang saya. Saya jujur takut itu di situ. Kalau suara normal, saya nggak yakin nggak setakut itu. Tapi mungkin karena di tempat atau di rumah itu dengan cerita atau riwayat yang sudah saya tahu, itu saya anggap udah nggak wajar. Iya. Jadi terdorong rasa takut lah, itu saya udah mulai nggak karuan. Itu kuncinya kenceng, seperti dipukulkan itu kenceng, masuk suara itu langsung mukul ke gendang telinga. Oh, berarti suaranya deket? Seperti dekat banget, seperti ada di depan atau di belakang kita. Saya nengok ke belakang, ke depan, ke atas, ke samping, nggak ada apa-apa, tapi suara itu jelas dekat. Saya tarik kain mamang saya kodein gitu.
Mamang saya cuma menoleh ke muka saya, ke kiri. Mamang saya ada di posisi kanan saya. Begitu aja ngasih kode. Maksudnya supaya saya jangan takut. Pernah lihat setan yang sebenarnya? Saya belum. Pernah melihat setan berdekatan sama kita? Belum. Tahu rasanya gimana? Rasanya merinding udah pasti. Seingat saya, kalau bentuknya kita nggak setakut yang kita bayangkan. Tapi hawa setan itu yang membuat kita bisa pingsan. Jadi pernah orang mungkin cerita, "No, di sana tuh saya ngelihat setan dari kejauhan." Rasanya sudah kerasa. Ini bagaimana kita berdekatan dengan hawa setan tersebut dan memang setan itu ada di dekat kita. Tahu yang terjadi apa? Apa tuh? Di situasi saya mencari bunyi kenceringan itu, dimulai rasa saya nggak enak. Di posisi saya duduk bersebelahan, saya di kiri, mamang saya di kanan. Ini nyata saya alamin. Dari berduaan saya duduk begini, itu setan begini ke muka saya. Ngelongok ya berarti ya? Itu setan melongok muka saya. Wujudnya tuh apa tuh? Perempuan. Yang saya cuma bisa lakukan mendekatkan posisi saya ke mamang saya, merapatkan tubuh saya karena takut. Di situasi saya menempel ke tubuh mamang saya, bacaan mamang saya makin keras, makin cepat. Saya di situ udah nggak enak rasa, seperti kode mamang saya dengan bacaan yang tambah cepat dan keras. Apa yang saya lihat? Semuanya ada tampak di ruangan itu. Semuanya ini maksudnya semua makhluk? Makhluk yang bukan manusia. Wujudnya apa aja tuh? Secara jelas, kalau orang bilang itu ada pocong, kuntilanak, genderuwo. Saya ingat ada anak kecil lari sana lari sini. Tapi saya baru lihat, jujur baru lihat. Mungkin pernah, atau kita jangan mungkin berhalusinasi, setan yang ada tanduknya, yang dibilang Dajjal. Jadi betul, dari semua makhluk, kalau dibilang itu ada rajanya, Dajjalnya, itu betul. Raja setan. Raja setan. Itu aja yang saya bisa ceritakan. Oke, saya jadi manggil Kang nih, biar sama. Oke, Kang Yidi. Saya mau nanya nih, jadi kan istrinya almarhumah ya, Iya. istrinya Pak Haji itu kan udah meninggal. Iya, betul. Nah itu karena penyebabnya itu bisa dikatakan karena guna-guna. Iya. Oke. Tapi akhirnya ketahuan nggak orangnya itu siapa?
Iya, ketahuan. Masih sepupuan sama Pak Haji. Masih sepupuan sama Pak Sepupu Haji. Juan. Bukan dari istri, sepupunya bukan. Dari Pak Haji. Dari Pak Hajinya. Iya. Sampai sebetulnya ini cerita nyata di lingkungan situ. Pada saat istrinya meninggal, jadi tetangga itu kan pada ngelayat. Kan baca Yasin. Di posisi baca Yasin, istrinya bangun berdiri, mayatnya. Dan itu semua yang ngelayat di situ, di posisi yang ada membaca di situ, lagi Yasinan melihat. Berdiri. Semuanya? Berdiri, ya. Sampai mayatnya dibaringkan lagi sama orang situ. Tapi begitu mayatnya Bukan berdiri terus hidup lagi, tapi mayat itu berdiri. ya kayak orang baru bangun tidur gitu. Iya, ya. posisinya itu berdiri. Terus akhirnya dibaringkan lagi. Itu penyebabnya kenapa tuh? Ada yang tahu nggak? Ya sampai sekarang ya Masih jadi misteri ya? misteri. Misteri itu. Tapi setelah Pak Haji ini tahu kalau semua ini adalah perbuatan sepupunya, terus selanjutnya tindakan dari Pak Haji sendiri apa itu, Bang? Itu, Kang. Kalau Ya, sebelum ketemu saya sih dia sudah coba menghadirkan atau memanggil orang-orang tertentu untuk membantu dia di keadaan masalah dia. Karena memang dia sampai bilang materinya pun, hartanya pun habis. Pak Hajinya? Iya, sampai bangkrut. Bangkrut. Tapi Pak Haji tahu nggak alasan sepupunya ini bisa dikatakan menyerang keluarganya Pak Haji? Dipecat. Oh, karena dari dipecat. Perusahaannya. Tadinya sepupunya ini karyawannya. Karyawannya. Oh, oke. Dan itu seversinya Pak Haji ngancamnya terang-terangan ke Pak Haji. Setelah dipecat? Iya. Itu terang-terangan ngancamnya. Lihat katanya, akan saya habisi keluarga kamu. Tapi yang kena itu cuma istrinya aja. Ya, dari situ Pak Haji sudah mulai was-was. Karena dia juga sudah mengalami gejala-gejala yang tidak dia Gak wajar ya? wajar. Tapi anak-anaknya nggak ada yang kena? Ada sih. Oh, ada juga? Banyak udah ngerasain, banyak. Tapi mereka akhirnya semua anaknya keluar dari rumah itu. Nggak ada yang tinggal di situ. Pak Haji tinggal sendirian. Jadi anak-anaknya pun ya di balik kegiatan masing-masing mereka juga was-was. Gitu. Dan memang dari pembicaraan anak-anaknya ke saya memang mereka akuin ada musuh di balik musuh dari keluarga mereka itu, mereka udah tahu semua anaknya. Yang ingin menghancurkan materi dan kehidupan keluarga besar Pak Haji. Itu. Jadi setelah saya melakukan atau menolong Pak Haji, baru semua diceritakan sama Pak Haji. Dibeberin lah akhirnya. Dibeberin. Sampai akhirnya ya ini Allahu alam ya, sepupunya meninggal. Oh, meninggal juga. Setelah beres rumah itu. Tapi saya berpikir ya itu urusan umur ya. Saya berpikir tidak, karena kita setelah melakukan itu terus beliau orang itu meninggal, ya saya tidak mau hubungkan itu. Iya. Gitu. Ya itu saya anggap udah ajalnya aja. Betul. Gitu. Nggak selang berapa lama, 1 tahun itu terus meninggal. Itu aja sih. Ya itu pengalaman lah buat saya, dari rasa takut, dari rasa bentuk yang saya lihat, dari rasa keyakinan kita menolong orang, dari keyakinan kita dengan Allah. Itu yang banyak faedahnya saya akuin buat saya. Itu aja. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini dulu video di Indra Stories kali ini. Kalian yang mendengar ceritanya Kang Yudi bisa diambil sisi positifnya dan dibuang sisi negatifnya. Jadi memang nggak diperbolehkan banget ya dendam dengan cara bisa sampai menghabiskan nyawa seseorang gitu. Ya itu sih jangan sampai lah gitu.
Sebelum gue tutup, gue mau ingetin kalian nih, buat kalian yang belum support channel ini, buruan disupport dengan cara subscribe, like, komen, dan juga di-share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman kalian semuanya. Oke, akhir kata gue Indra dan Kang Yudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.